Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah magang perpustakaan Bapak dosen Muhammad Ahlis Ahwan Shum MIP, dan yang kami hormati teman-teman serta audiens. Kita di sini akan mempresentasikan hasil laporan magang perpustakaan program S1 semester gasal tahun akademik 2024-2025 di UPT Perpustakaan Undip dan Undipres. Untuk anggota kelompok kami ada 8 orang, yakni saya sendiri, Hilda Diningsi dengan NIM 02, Yuda Agustian dengan NIM 03, Ahmad Rayhan Ozora dengan NIM 07, Maria Ulfa dengan NIM 20, Nur Muhammad Maulidun Niam dengan NIM 25, Siti Hikmatun Nur Khairina dengan NIM 30, Ilham Faik Pradipa dengan NIM 34, dan yang terakhir ada Rindianti Hoiria dengan NIM 41. Untuk materi pertama tentang pendahuluan, dan di pendahuluan sendiri ada 3 komponen, ada latar belakang, tujuan magang, dan yang terakhir ada manfaat. Untuk latar belakang sendiri akan disampaikan oleh saudara Ilham Faik Pradipa, dan materi kedua, tujuan magang dan manfaat magang, akan disampaikan Siti Hikmatun Nur Khairina. Baik, untuk materi yang pertama yakni pendahuluan tentang latar belakang. UPT Perpustakaan dan Undipres merupakan unit pelaksana teknis di Universitas Diponegoro. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan bahan pustaka, tetapi juga sebagai pusat informasi yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, untuk selanjutnya tujuan magang di perpustakaan. Tujuan utama dalam magang adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan secara langsung, memungkinkan mahasiswa untuk memahami lebih tentang konsep perpustakaan seperti klasifikasi, katalogisasi, dan pelayanan informasi. Yang kedua, meningkatkan berbagai keterampilan yang telah dibutuhkan dalam dunia kepustakawan, seperti keterampilan teknis, mengoperasikan perangkat lunak perpustakaan, mengelola database. Mahasiswa magang dapat meningkatkan bakat, minat, dan keahlian yang telah mereka pelajari di kelas. Selanjutnya, mahasiswa akan menyesuaikan diri dengan kultur yang berbeda dalam dunia kerja, seperti dari segi manajemen waktu, keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan tugas mereka. Yang terakhir, peserta magang akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang dunia keperpustakaan, tentang tren baru di bidang keperpustakaan dan peran perpustakaan dalam masyarakat. Selanjutnya, manfaat magang perpustakaan. Poin 1 bagi mahasiswa magang. Mahasiswa akan belajar cara mengelola, mengategorikan, dan mengarsipkan informasi. Mahasiswa akan belajar menggunakan sumber daya perpustakaan, termasuk basis data dan katalogi. Mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan, proses kegiatan, pengelolaan di perpustakaan. Poin selanjutnya bagi instansi. 1. Memperoleh kesempatan untuk berperan serta mendidik calon tenaga pustakawan yang berkompeten. Yang kedua, memperoleh tenaga bantuan dalam operasional perpustakaan. Yang ketiga, bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 1. Bagi fakultas akan mendapatkan timbal balik dari mahasiswa yang telah menyelesaikan magang yang diharapkan dapat membawa ilmu yang bisa digunakan untuk membantu fakultas ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar perpustakaan dan kampus untuk meningkatkan perpustakaan di kampus. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dari bab 2 tentang profil UPT Perpustakaan dan Undipres. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah singkat dari UPT Perpustakaan akan disampaikan oleh Saudara Niam. Untuk materi struktur organisasi akan disampaikan oleh Maria Ulfa. Untuk materi
tugas pegawai akan disampaikan oleh Raihan. Untuk materi koleksi yang dimiliki akan disampaikan oleh Rindianti. Dan materi tentang fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan akan disampaikan oleh Yuda. Baiklah, untuk sejarah singkat profil UPT Perpustakaan dan Undipres bisa dilihat teman-teman di sini ya. Sejarah singkatnya pada tahun 1960 perpustakaan berdiri dengan menempati ruangan di kampus Undip di Jalan MT Haryono, Semarang dengan jumlah koleksi yaitu 500 eksemplar, terutama buku dalam bidang hukum. Yang kedua, tahun 1962 perpustakaan pindah ke kampus Pelaburan dan menempati satu ruangan di Fakultas Hukum. Bisa dilihat juga ya di situ. Pada tahun 1970, perpustakaan dipindah di ruangan yang agak memadai dengan luas 200 meter persegi yang terdiri atas 3 ruangan. Pada tahun 1979, merupakan sejarah baru bagi perpustakaan Universitas Diponegoro karena menempati gedung perpustakaan sendiri berlantai 3 dengan luas 3.000 meter persegi yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Joyce Swett. Pada tahun 1997, bersamaan dengan kepindahan kampus Undip dari kampus Peleburan ke kampus baru yaitu di Tembalang, perpustakaan menempati salah satu lokasi gedung Widyapuraya dengan gedung berlantai 5 dengan luas sekitar 6.125 meter persegi. Dan untuk tahun 2024 ini, perpustakaan mulai dikenal dengan Undipres yang menandai evolusi dari hanya sebagai perpustakaan kini menjadi unit yang juga menandatangani tentang penerbitan dan percetakan. Baik, berikutnya ada struktur organisasi UPT Perpustakaan dan Undipres. Ada Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Suharnomo, SEMSI, Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Adian Fathur Rahim, STMT, Kepala Perpustakaan Undipres dan Komite Perpustakaan, Bapak Suwondo, Shum Mkom. Ada juga Supervisor Tata Usaha, Bapak Sugianto. Selanjutnya ada bidang teknologi informasi dan repositori, ada Bapak Sugeng Priyanto, bidang humas dan kerjasama, Ibu Amira Larasati dan Ibu Serly Silvia Nugroho, koor bidang layanan, Ibu Haryani, bidang sirkulasi dan e-resources, Ibu Ana Faridatun Niswah, ada Bapak Eko Budianto, Ibu Suratmi, dan Bapak Suhendra. Bidang integrasi akademik, Dr. Anda Anita Nurmasari. Selanjutnya ada di bidang pelatihan dan workshop, ada Ibu Eni Anggreni, bidang literasi digital dan informasi, Ibu Arista Nur Fatah, bidang klinik tugas akhir, Ibu Sri Endah Pertiwi dan Ibu Ivana Permatasari, bidang tool AI, Ibu Romdah Nugraheni, bidang Undipres, Bapak Sugianto, bidang administrasi, Ibu Salma Zakiyah dan Bapak Rio Barianto. Berikutnya ada koor bidang Undipres, Bapak Sugianto, bidang administrasi, Ibu Salma Zakiyah dan Bapak Rio Barianto, bidang produksi, Bapak Martin Adi Nugroho, bidang pemasaran, Bapak Budi Santosa. Kemudian ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Ibu Hikmat Nur Hamid, ada di Fakultas Hukum, Ibu Fahimah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Diana Nirwani, Fakultas Kedokteran, Ibu Heni Lutfiatun, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu Endah Nur Hayati, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pancasilawati, Fakultas Psikologi, Ibu Siti Yuwana, Fakultas Sains dan Matematika, Ibu Suhersi Rahmadani, Fakultas Teknik, Ibu Lis Setiawati, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Bapak Habib Aulia Rahman, Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Tugirin, Sekolah Vokasi, Ibu Oktavia Lutfi Mu'alifah, yang terakhir Sekolah Pasca Sarjana, Ibu Ekana Listianawati. Seperti bisa dilihat di belakang saya, itulah struktur organisasi UPT Perpustakaan dan Undipres. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pegawai yang berada di UPT Perpustakaan Undip dan Undipres. Yang pertama ada Suhendra,
tugas Pak Hendra sendiri di lantai 1 yang pertama yaitu memandu mahasiswa untuk melakukan presensi. Yang kedua ada pengairan di seluruh lantai UPT perpustakaan di lantai 1 sampai 5. Yang ketiga ada bertugas untuk menyalakan komputer baik untuk pustakawan maupun mahasiswa guna melakukan presensi. Lalu ada mendisplay koran di rak yang sekarang pelayanan 4 surat, yang dulunya berjumlah 7. Lalu ada pengembalian buku di lantai 1. Lalu ada setiap 1 semester data pengunjung itu direkap ataupun sudah masuk di sistem. Lalu yang terakhir ada melipat tas plastik yang sudah disediakan untuk pemustaka agar terlihat rapi. Yang kedua ada Pak Eko Budianto. Tugas Pak Eko sendiri di lantai 1 yang pertama ada layanan servis, yang kedua ada layanan Turnitin, yang ketiga ada layanan bebas pinjam dan bebas pustaka. Lalu yang keempat ada mengecek data kunjungan. Lalu ada klinik TA di hari Rabu. Lalu ada mengurus rangkaian acara seminar. Berikutnya ada sosialisasi jurnal yang dilakukan secara offline. Pak Eko sendiri sebagai pengelola. Lalu ada FKP TKU, Forum Kerjasama Pustaka Wanda. Lalu ada tugas pegawai yang ketiga ada Bu Amira Larasati yang bertugas sebagai bagian administrasi di perpustakaan Undip. Lalu yang keempat ada Bu Anita Nurmasari. Tugas Bu Anita sendiri yaitu ketika ada webinar, beliau membuat proposal, mencari narasumber, mencari tema, mengkoordinasikan acara supaya lancar. Lalu dalam akreditasi, Bu Anita sebagai di bagian layanan. Lalu di lantai 2 sendiri, Bu Anita bertugas sebagai layanan referensi. Lalu ada tugas Ibu Haryani di lantai 2, diantaranya yaitu ada menjadi koordinator layanan. Lalu di dalam akreditasi Bu Haryani di bagian koleksi. Lalu ada Pak Sugeng di lantai 2 antara lain mengelola website perpustakaan, cek Turnitin, repositori, shelving, pengembalian kartu perpus, pengadaan, pengolahan. Lalu ada Bu Iva Permatasari. Tugas Bu Iva sendiri di sini yaitu ada layanan sirkulasi seperti peminjaman buku, peminjaman ruang diskusi, memvalidasi buku, memberi nomor klasifikasi, melabeli buku dan shelving. Lalu ada Bu Fitri Haryani. Tugas Bu Fitri sendiri di lantai 2 yaitu ada pengolahan, pengadaan, membuat surat tentang tata usaha, menyusun jadwal shift siang. Lalu jika ada webinar, tugas Bu Fitri sendiri yakni menyusun SK kegiatan, mengikuti kepanitiaan kegiatan, mencari narasumber dan mencari materi. Lalu ada Bu Eni Anggraini. Tugas Bu Eni sendiri di lantai 2 yaitu ada pengolahan dari buku yang baru datang sampai buku itu dikirim. Lalu ada memberi identitas sampul, katalogisasi, melabeli buku, penyiangan, dan layanan klinik TA, Rabu belajar, dan workshop. Lalu ada Pak Tail yang di lantai 3, beliau bertugas sebagai pelayanan seperti peminjaman buku, memberikan informasi tentang letak buku, mengatur ruang diskusi. Lalu ada preservasi buku. Preservasi buku itu seperti memperbaiki buku yang sudah usang dan kembali menjadi bagus. Lalu ada shelving juga. Pak Tail sendiri seringkali shelving bersama Bu Endah. Lalu selanjutnya ada Bu Endah yang bertugas di lantai 3. Beliau ketika ada webinar, tugas Bu Endah sendiri membuat proposal, menjadi ketua webinar. Lalu ada menjadi tutor di klinik TA, membuat laporan klinik TA saat menjadi pendamping. Beliau juga memvalidasi tata buku, men-shelving, pengiriman majalah, penyiangan majalah juga dari tahun 2014 sampai 2018, menjadi redaksi jurnal Warta. Bu Endah sendiri menjadi pengurus dana sosial kepegawai UPT yang terkena musibah. Lalu di lantai 3 ada Bu Ariesta. Bu Ariesta sendiri bertugas sebagai pelayanan sirkulasi, peminjaman buku, dan mengatur ruang diskusi. Lalu yang terakhir di lantai 3 ada Bu Romda. Bu Romda sendiri bertugas sebagai layanan artificial intelligence atau yang biasa disebut layanan AI. Lalu ada pengolahan data dan layanan Grammarly. Dan Bu Romda sendiri biasa bertugas sebagai cek Turnitin dan shelving. Baik, untuk selanjutnya
yaitu koleksi yang dimiliki. Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan Undip yaitu yang pertama ada koleksi tercetak, yang kedua ada koleksi digital, yang pertama ada koleksi tercetak. Pada tahun 2024, UPT Perpustakaan Undip memiliki jumlah koleksi yang dimiliki mencapai 72.133 judul dan jumlah eksemplarnya mencapai 114.009. Pada Oktober ini, jumlah buku baru yang masuk mencapai 399 judul dan 415 eksemplar tambahan. Dengan demikian, akumulasi dari seluruh koleksi tercetak yang dimiliki yaitu 72.532 judul dan jumlah eksemplarnya 114.424 eksemplar. Yang kedua ada koleksi digital. Perpustakaan Undip mempunyai koleksi digital yang diambil pada tahun 2013 yaitu Business Expert Press e-book yaitu 50 judul. Pada tahun 2014 ada 4, yang pertama Science Direct e-book yang berjumlah 326 judul, MC Grow Hill e-book berjumlah 230 judul, Emerald e-book berjumlah 809 judul, Library e-book berjumlah 147 judul. Yang selanjutnya pada tahun 2015 memiliki 2 paket e-book. Yang pertama Science Direct e-book yang berjumlah 242 judul. Yang selanjutnya ada Cambridge Univ Press e-book itu berjumlah 367 judul. Pada tahun 2016 ada Cambridge dan EBSCO yaitu berjumlah 256 judul. Selanjutnya ada 2024 yaitu ada Apple Academic Press yaitu 1 judul, CRC Press ada 16 judul, Edward Elgar Publishing ada 1 judul, Elsevier ada 9 judul, Spiegel ada 19 judul, Taylor dan Francis Group ada 11 judul, dan yang terakhir ada Wiley ada 5 judul. Total akumulasi dari koleksi digital mencapai 2.686 judul. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan tentang fasilitas yang ada di perpustakaan Universitas Diponegoro. Nah, Universitas Diponegoro sendiri, terutama bagian perpustakaan, sangat memfasilitasi mahasiswanya dalam menggunakan layanan yang diberikan. Di antaranya itu, yang pertama itu ada akses internet yang kencang selama 24 jam. Jadi kapanpun bisa diakses oleh semua mahasiswa Undip dengan percuma, dengan gratis. Kemudian ada fasilitas komputer, komputernya itu bisa diakses oleh beberapa mahasiswa karena jumlahnya juga terbatas. Kemudian ada ruang belajar, ada ruang rapat. Nah, ruang rapat ini terdiri dari ruang rapat umum sama ruang rapat pimpinan. Kemudian ada ruang diskusi. Ruang diskusi terdiri dari 4 ruangan yang ada di lantai 2, sebanyak 2 ruangan, dan di lantai 3 ada 2 ruangan. Kemudian ada ruang permainan tradisional. Nah, kebetulan di Undip sendiri perpustakaannya itu sudah menggunakan konsep yang lebih modern, di mana perpustakaan bukan hanya untuk membaca buku. Jadi ada tempat bermain sehingga para pustakawan itu bisa lebih rileks, lebih santai dalam belajar. Kemudian ada ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini biasanya digunakan untuk acara-acara besar ataupun resmi pada umumnya. Kemudian ada taman bunga di ruang. Nah, di lantai 1 di samping ruang taman bermain itu ada taman. Jadi kesannya itu lebih asri dan udara yang dihirup oleh mahasiswa ataupun pengunjung itu bisa lebih segar. Kemudian ada air minum. Nah, di sana itu ada air minum yang disediakan gratis untuk semua pengunjung perpustakaan. Dari mulai lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 semuanya ada dispenser. Nah, jadi mahasiswa di sana bisa menggunakan tumbler untuk memanfaatkan fasilitas tersebut karena berjalan dengan adanya gerakan anti plastik. Kemudian yang ke-11 selanjutnya itu ada area lesehan. Nah, area lesehan ini bisa digunakan oleh mahasiswa
di lantai 2 dan lantai 3 perpustakaan Universitas Diponegoro. Kemudian ada area corner. Nah, area corner itu merupakan bentuk kerjasama perpustakaan Undip dengan lembaga-lembaga tertentu. Di antaranya ada SNI Corner, kemudian ada Sampurna Corner, terus ada NB Corner, BNI Corner, kemudian ada Kartini Corner, serta yang paling baru itu ada Ausi Banget Corner. Nah, semuanya tersebar di 3 lantai 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya ada area parkir. Nah, area parkir ini tersedia sangat luas di halaman samping dan depan perpustakaan. Selanjutnya ada musola, dan tentunya ada kamar kecil. Kemudian ada panggung, terus ada foto spot area. Jadi pemustaka bisa mengambil foto-foto yang estetik di perpustakaan. Kemudian ada area selasar. Nah, area selasar ini unik karena di sana di lantai 2 dan 3 itu tersedia area selasar yang bisa digunakan sampai malam walaupun perpustakaannya sudah tutup. Jadi pemustaka bisa belajar di area perpustakaan tapi tidak di dalam di ruangan bahan koleksi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada P3K. Nah, selayaknya di tempat-tempat umum pasti untuk mengantisipasi adanya kecelakaan ringan disediakan P3K. Kemudian ada computer space. Nah, perbedaan dengan komputer tadi, kalau komputer yang tadi itu komputer yang bisa digunakan di lantai 1. Tapi kalau untuk komputer space itu ada di lantai 3 dengan ruangan yang sangat luas dan komputernya itu bisa digunakan oleh banyak kegiatan seperti kegiatan skripsi. Kemudian selanjutnya ada lift. Nah, lift ini bisa digunakan untuk menjangkau lantai perpustakaan yang cukup tinggi, yaitu ada 4 lantai dan bahkan 5 lantai. Nah, 4 lantai itu bisa dijangkau menggunakan lift. Nah, kemudian ada jalur disabilitas. Nah, jalur disabilitas ini bisa digunakan oleh penyandang disabilitas sehingga perpustakaan Universitas Diponegoro bisa nyaman digunakan oleh semua kalangan. Kemudian ada pintu darurat. Nah, ketika liftnya bermasalah, pemustaka dan pengunjung bisa menggunakan pintu darurat. Selanjutnya ada APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, alat ini bisa digunakan ketika ada indikasi kebakaran. Kemudian ada locker. Locker ini bisa digunakan oleh semua mahasiswa, bahkan mahasiswa umum juga. Maksudnya mahasiswa yang di luar dari Undip itu bisa menggunakan karena di sana peminjamannya tidak menggunakan kartu. Jadi di sana disediakan percuma. Kemudian yang keenam itu ada tas pengunjung. Nah, selayaknya seperti di perpustakaan pada umumnya tidak boleh membawa tas pada ruangan bahan koleksi karena ada indikasi pencurian buku, sehingga di Universitas Diponegoro sendiri disediakan tas pengunjung yang bening sehingga transparansi itu bisa terjamin. Kemudian ada AC yang di semua lantai itu tersedia sehingga pengunjung bisa merasa nyaman dengan udara atau suhu yang nyaman. Kemudian ada charger corner. Nah, charger corner ini bisa digunakan oleh semua pemustaka apabila gadget, laptop atau tablet lainnya itu mengalami lowbat atau kekurangan baterai. Nah, dari berbagai fasilitas tersebut, saya kira perpustakaan Undip sudah memberikan fasilitas yang sangat nyaman untuk para pemustaka. Nah, itulah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan Universitas Diponegoro. Fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua pemustaka, baik itu dari dalam Undip ataupun dari luar Undip, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Baik, selamat di perpustakaan Undip. Kami 8 orang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu berdua-berdua untuk partner di setiap pembagian magang. Kebetulan saya sendiri, Hikmah, dipartnerkan bersama Raihan. ya. Kami pada hari pertama setelah pengenalan dan briefing penugasan ditempatkan di lantai 3. Saya sendiri menulis profil layanan perpustakaan. Ada profil layanan integritas akademi, profil layanan literasi informasi dan digital, profil layanan serial, profil layanan literatur search service, profil layanan servis kebutuhan koleksi, profil fasilitas ruang belajar lantai 1, ruang koleksi lantai 2 dan lantai 3, profil fasilitas ruangan konsultasi, profil fasilitas ruangan pertemuan.
Lalu tugas saya di lantai 3 yaitu sama dengan partner saya, yaitu menulis profil layanan perpustakaan. Yang pertama ada fasilitas komputer, yang kedua ada fasilitas akses internet 24/7, lalu ada fasilitas ruang belajar di lantai 1, lalu ada ruang permainan tradisional di lantai 1, lalu ada taman bunga di ruang lantai 1, lalu ada fasilitas air minum di lantai 1, 2, dan 3, dan yang terakhir ada area lesehan yang terdapat di lantai 2 dan 3. Kegiatan penulisan redaksi layanan dan fasilitas ini dibimbing oleh Bu Arista. Sejak kami juga diajari selfie bersama Bu Romta dan Bu Yenda dan layanan sirkulasi peminjaman. Untuk penempatan kedua, kami ditempatkan di lantai 1 untuk layanan informasi dan customer service. Pada awal saya ditempatkan di lantai 1, saya bertugas sebagai untuk memberikan arahan kepada mahasiswa ataupun perpustaka untuk melakukan aktivasi di akun SSO untuk melakukan presensi. Selanjutnya ada layanan bebas pustaka online yang kami lakukan melalui SIM dari bimbingan Pak Eko. Juga pengembalian dan pencarian dan pengembalian kartu buku yang telah selesai dipinjam. Lalu kami juga diajarkan Pak Hendra tentang mahasiswa untuk mengarahkan mahasiswa agar menaruh tas sebagaimana yang tersedia di lantai 1, yaitu ada di rak atau locker. Selanjutnya untuk di lantai 2, saya dan partner saya melakukan pengolahan mulai dari pendataan buku, klasifikasi, inventarisasi, pengecekan buku di SLIM, ya. Lalu ada menginput data buku ke SLIM, lalu mendata buku untuk pengiriman serta mengirimkan buku yang sudah kita lakukan pengadaan ke lantai 2 di Bu Iva dan di lantai 3 dan Bu Indah. Selanjutnya di akhir periode magang, saya dan partner saya ditempatkan di tempat layanan sirkulasi peminjaman. Terus kami di sana juga memisahkan koleksi berseri, yaitu majalah, buletin, warta, laporan tahunan. Juga melabeli koleksi berseri. Pada minggu terakhir, saya sendiri tetap ditempatkan untuk mengecek koleksi jurnal, dan partner saya ditaruh di lantai 3. Ya, bersama Bu Romda. Sekian dari kami. Selanjutnya yaitu kelompok saya dan teman saya Ilham Faik. Nah, di sini kegiatan saya waktu magang di perpustakaan Undip yaitu pada hari pertama membantu aktivasi keanggotaan perpustakaan dengan yaitu web SSO. Web SSO sendiri yaitu untuk aktivasi keanggotaan perpustakaan milik perpustakaan Undip itu. Yang kedua itu ada mengkatalogisasikan buku dan dilanjutkan dengan mengklasifikasikan buku. Yang selanjutnya yaitu kami memberikan cap pada buku dalam inventaris. Yang selanjutnya ada mencari kelengkapan kartu identitas buku-buku. Dan yang selanjutnya mengingatkan mahasiswa untuk mengisi absensi kehadiran yang ada di lantai 1. Selanjutnya kami mencoba untuk mengakses SLIMS untuk kegiatan sirkulasi. Dan yang selanjutnya juga kami melakukan validasi katalog buku yang dipandu dengan para pustakawan. Selanjutnya ada menempelkan nomor klasifikasi pada koleksi buku yang baru. Yang selanjutnya kami menempelkan label buku pada terbitan buku di lantai 2 ditemani dengan Bu Iva. Selanjutnya kita melakukan kegiatan shelving yang ada pada lantai 3 dengan pembimbing Bu Romda. Dan selanjutnya membantu proses peminjaman buku di lantai 3. Dilanjutkan dengan menyampul buku koleksi yang ada di lantai 3. Dan kemudian dilanjut dengan memeriksa status ketersediaan buku yang digunakan di aplikasi SLIMS. Dan yang terakhir itu ada penyiangan pada buku-buku. Baik, kegiatan yang dilakukan kami selama magang di UPT Perpustakaan yaitu yang pertama ada menyusun daftar buku hadiah, mendata informasi detail buku hadiah, melayani informasi di lantai 1,
membantu mahasiswa melakukan presensi elektronik, aktivasi data perpustakaan, membantu pustakawan dalam proses pengembalian buku, menyesuaikan kartu buku, validasi data buku yang terletak di lantai 2, mengelola informasi deskriptif, menambah nomor klasifikasi, mengedit data sesuai sistem SLIM perpustakaan, shelving yang terdapat di lantai 3. Selanjutnya, kegiatan kita yang pertama ada menginput data jurnal, lalu buku-buku kiriman atau hadiah. Jadi buku yang sudah selesai di stempel dan disampul akan disampaikan ke lantai 2 atau lantai 3. Yang selanjutnya ada memastikan kelengkapan dokumentasi, ada selanjutnya layanan sirkulasi peminjaman dan pendataan pengunjung, kemudian melakukan klasifikasi buku, selanjutnya penyampulan buku untuk menjaga keawetan dan kebersihan buku. Yang selanjutnya ada menginput data bibliografi, yang selanjutnya ada pelabelan dan penyampulan, serta mendata nomor inventaris. Yang terakhir kegiatan kita di sana ada mengelola surat bebas pustaka online atau SBPO. Mungkin itu saja yang kegiatan kita yang ada di perpustakaan Undip dan Undipres. Oke, dari kami partner berdua ini melakukan magang selama kurang lebih 2,5 bulan dengan sistem rotasi. Rotasi pertama itu kita ditempatkan di lantai 2. Lantai 2 saya bersama Bu Haryani dan rekan saya bersama Bu Iva. Nah, saya bersama Bu Haryani itu menggunakan SLIM tentang bagaimana pengolahan bahan pustaka. Dan saya di lantai 2 juga bersama Bu Iva menggunakan SLIM untuk validasi buku. Nah, di situ juga saya mengambil buku. Nah, kemudian pada periode selanjutnya itu, pada rotasi selanjutnya yaitu ke lantai 3 bersama Ibu Arista. Betul sekali. Ya. Jadi kita bersama Bu Arista, untuk aku sendiri membuat profil layanan fasilitas-fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan Undip. Nah, ya, saya juga sama. Contohnya seperti menuliskan profil layanan seperti layanan lesehan, layanan tempat parkir, dan layanan-layanan lainnya gitu. Selain itu, kita juga waktu itu motret bagaimana caranya menjadi humas sebuah lembaga yang baik. Betul sekali. Di saat itu juga saya di lantai 3 itu menyiangi majalah. Jadi majalah yang tahunnya itu sudah lama dan tahunnya itu sudah baru itu dikelompokkan sendiri-sendiri masing-masing per majalahnya gitu, seperti itu. Kemudian shelving juga tidak lupa, kita melakukan shelving bagaimana caranya menyusun buku dari ujung kiri ke ujung kanan, dari atas ke bawah, dan dari berbagai klasifikasi. Nah, kemudian kita lanjut ke rotasi selanjutnya, yaitu ke lantai 2 kembali, tapi dengan pembimbing yang berbeda, yaitu Bu Fitri dan Bu Haryani. Nah, di sana kita belajar tentang pengolahan dari mulai pengecekan buku, klasifikasi, menginput, klasifikasi, pelabelan dan penyampulan, serta stempel. Nah, jadi di situ kita belajar tentang bagaimana mengolah bahan pustaka yang memang baru datang. Dan yang terakhir itu kita mendata buku yang siap dikirim. Ya. Dan rotasi selanjutnya itu ke lantai 1. Lantai 1 itu dengan Pak Eko ya. Nah, Pak Eko itu bertugas sebagai layanan sirkulasi, di mana ada penerimaan buku, terus ada layanan bebas pustaka, dan tentunya ada panduan siswa untuk mahasiswa untuk aktivasi SSO sama layanan bebas pustaka ya. Ya. Nah, dan kemudian untuk rotasi terakhir itu kita kembali lagi ke lantai 2. Lantai 2 itu di Bu Fitri kembali. Ya. Nah, Bu Fitri kembali, dan kita waktu itu praktek tentang penyiangan majalah dan buku-buku yang sudah lama. Serta pencatatan dan inventarisasi. Ya, jadi selama magang ini kita mendapatkan banyak ilmu yang memang sudah dipelajari, tapi dalam hal prakteknya. Mungkin dari kita cukupkan, langsung ke poin kendala pelaksanaan magang. Nah,
kami langsung menyampaikan saja untuk kenalan magang itu di antaranya itu jarak lokasi kami yang jauh. Kenapa? Karena kami dari UIN Wali Songo dan magangnya di Undip ya sekitar kurang lebih belasan kilo dan harus ditempuh dalam waktu 40 sampai 1 jam. Nah, kenapa jadi kendala? Kenapa kami tidak memilih untuk pindah tempat tinggal sementara? Karena kami juga melaksanakan yang namanya kuliah ya. Jadi kami antara kuliah dengan magang itu harus dilaksanakan bareng-bareng sehingga kami negosiasi bersama pihak Undip ya, pihak agar Undip dari magang ke kuliahnya itu biar bisa klop jadi ya. Jadi kayak paginya kita magang, terus sorenya siangnya itu kita harus ke Undip dalam waktu 1 jam itu harus sudah sampai. Kita tidak boleh ada yang namanya kayak bertele-tele. Jadi itu yang menjadi kendala karena sebetulnya kita juga ada tugas dari mata kuliah lain gitu. Nah, kemudian itu ada masalah sinyal yang sering lemah dan memperlambat proses sirkulasi. Terkadang kita juga memakai data untuk proses sirkulasi itu sendiri. Ada juga kendala terkait validasi buku di lantai 3 yang masih belum selesai. Dan juga akibat dari kendala validasi buku tersebut menyulitkan aktivitas dari sirkulasi itu sendiri. Adopsi dari sistem layanan sirkulasi yang baru itu menggunakan struk dan penghapusan kartu buku juga belum sepenuhnya merata. Jadi gak semuanya kita tahu caranya menggunakan struk dan penghapusan kartu buku. Seringkali juga tidak ketersediaan struk dan kesulitan karena kantung kartu. Jadi di dalam buku itu ada kantong kartunya, itu kadang ada ataupun kadang nggak ada gitu. Terakhir, koneksi wifi. Wifi itu sangat penting untuk menunjang kegiatan di perpustakaan. Wifi-nya yang lambat memperlambat penggunaan aplikasi Slim dalam mendukung layanan sirkulasi. Baik, lalu selanjutnya itu adalah keunggulan dan keunikan dari perpustakaan Undip sendiri. Jadi perpustakaan ini menurut saya itu menurut kami karena kami sudah diskusi bahwa perpustakaan ini adalah perpustakaan yang sangat modern. Kenapa? Karena konsepnya itu konsep yang sudah menerapkan coworking. Jadi bukan hanya untuk membaca buku, tapi untuk bekerja dan belajar yang lebih nyaman. Salah satu contohnya itu ada yang namanya taman bermain. Kemudian di lantai 1 itu semua pemustaka diperbolehkan untuk makan dan minum sehingga kayak lebih santai gitu. Lebih santai. Juga di situ setiap perlantai itu menyediakan air minum gratis. Nah, air minum gratis itu difasilitasi dengan dispenser di setiap lantainya yang sangat terbuka. Ada juga dapur umum dengan konsep coworking yang kekinian. Tersedia juga area taman bermain yang membuat perpustakaan semakin ramah. Nah, kemudian pengunjung juga memiliki kebebasan karena di sana itu tidak ada aturan pakaian. Kalau misal biasanya ada beberapa perpustakaan yang mewajibkan untuk menggunakan pakaian berkerah atau tidak boleh memakai sendal. Kalau di sana itu diperbolehkan gitu loh. Pakai sendal boleh, yang penting tidak memakai sandal jepit. Kemudian untuk kaos juga diperbolehkan sehingga mahasiswa bisa lebih santai gitu, tidak terkesan formal harus memakai baju-baju yang berkerah ataupun lengan panjang. Nah, selain itu, di sini juga terdapat fasilitas komputer. Komputernya itu bisa diakses oleh beberapa mahasiswa karena memang jumlahnya yang terbatas, jadi harus bergantian. Nah, kemudian ada yang namanya kegiatan pengembangan soft skill dari SDM. Contohnya yaitu Tuesday English Class, kemudian ada layanan klinik TA atau klinik tugas akhir yang membantu dalam menyelesaikan skripsi atau tesis dari mahasiswa, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia perpustakaan serta keterampilan kerja yang sangat relevan. Nah, kemudian untuk pembelajaran baru nih dari kami berdelapan ini mengalami beberapa pembelajaran baru yang memang sangat bermanfaat. Nah, kami belajar melakukan kegiatan bebas pustaka dan proses validasi buku secara langsung. Jadi kami terjun langsung bagaimana sih caranya validasi buku. Kami juga dilibatkan dalam pembuatan redaksi konten layanan pada website perpustakaan Undip itu sendiri, yang mana melatih keterampilan kita untuk komunikasi dan penulisan profesional. Nah, kemudian selain itu juga peserta memperdalam pemahaman tentang klasifikasi. Jadi kita itu paham akan klasifikasi yang awalnya itu
di mata kuliah kami itu bukunya yang di edisi kecil, tapi di sana itu menggunakan edisi yang sangat besar, jadi lengkap menggunakan edisi yang perpusnas. Betul sekali. Nah, jadi perpustakaan ini skala besar, semua pengalaman kemudian semua pengalaman-pengalaman yang tadi yang baru itu bisa membentuk sikap profesionalitas dari kami dalam bekerja, sehingga ini akan menjadi bekal bagi kami untuk melakukan pekerjaan terutama di bidang kepustakaan, pustakawan, tentang pemustaka di masa yang akan datang. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kami, yaitu magang perpustakaan di Perpustakaan Undip. Nah, berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang ini dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Universitas Diponegoro ini berperan sebagai unit pelaksana teknis yang menyediakan berbagai layanan perpustakaan. Selain itu, perpustakaan dan Undipres juga mendapatkan dukungan dari perpustakaan yang berada di masing-masing fakultas dan jurusan, sehingga meningkatkan kualitas layanan dari perpustakaan, layanan dan akses informasi bagi para pengguna. Nah, selain itu juga UPT Perpustakaan dan Undipres ini sudah didukung dengan fasilitas yang sangat-sangat memadai dalam menunjang kelancaran kenyamanan para pustakawan dan pemustakanya. UPT Perpustakaan dan Undipres merupakan jembatan dan untuk mengimplementasikan teori yang sudah didapat dari perkuliahan. Selain itu juga kegiatan magang ini menjadi wadah dalam mengembangkan skill dan kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan, dan itu bisa dilakukan secara langsung. Harapan kegiatan magang ini semoga menjadi pandangan serta tolak ukur ke depan dalam dunia kerja yang sangat berperan penting bagi kelancaran masa depan kami semua. Untuk yang selanjutnya yaitu saran-saran yang akan disampaikan oleh sahabat saya, yaitu Raihan Nuzara. Selama proses magang kami mendapatkan ilmu baru serta pengalaman yang luar biasa. Namun untuk menciptakan pelayanan yang lebih optimal, kami memiliki beberapa saran yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi pihak UPT Perpustakaan dan Undipres. Yang pertama ada saran perbaikan di lantai 1, yaitu sebaiknya ada tanda yang jelas mengenai larangan yang membawa tas naik ke lantai atas, dan setiap loker sebaiknya dilengkapi dengan kunci untuk memudahkan pemustaka dalam menyimpan tas atau barang bawaannya. Yang di lantai 2 perlu memperjelas tulisan imbauan yang melarang berbicara terlalu keras di ruang diskusi, dan sediakan rak khusus untuk buku yang telah dibaca pemustaka agar memudahkan proses shelving. Lalu yang di lantai 3 ada koleksi majalah terbitan, sebaiknya disusun dengan rapi. Lalu ada penataan untuk koleksi surat kabar lama, perlu diperhatikan lebih lanjut, serta perhatian lebih diperlukan pada kunci ruang diskusi karena seringkali tidak dapat dibuka. Untuk yang kedua yaitu saran kegiatan magang. Untuk saran kegiatan magang ini di lantai 1, untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan presensi, ada baiknya dibuat seperti barcode untuk masuk langsung ke SSO-nya. Nah, setelah itu mahasiswa diarahkan untuk menuju rak. Nah, seringkali mahasiswa tidak menemukan kunci dalam rak tersebut. Alangkah baiknya kunci tersebut ada kayak dilipat gandakan atau ada kunci sertnya, lebih gampang begitu. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan kembali ketersediaan buku saat pengembalian. Selanjutnya juga diperlukan perbaikan jaringan internet untuk memudahkan akses komputer bagi pemustaka, dan juga lebih teliti dalam mempersiapkan struk buku. Lalu yang di lantai 2 ada akses jaringan internet di lantai 2 perlu ditingkatkan karena saat ini menghambat layanan SLIMS. Lalu tambahkan troli untuk buku yang telah selesai dipinjam. Dan untuk yang terakhir di lantai 3 itu penataan untuk surat kabar lama perlu ditindaklanjuti. Itu sangat-sangat masih kurang teratur dan cenderung buku-buku besar. Lalu perlunya ada penambahan troli untuk buku yang telah selesai dipinjam, serta majalah terbitan sebaiknya disusun secara rapi. Mungkin tadi presentasi dari kelompok kami tentang bagaimana pelaksanaan magang, tugas-tugas pegawai, struktur, profil perpustakaan sendiri, manfaat, terus ada tujuan, latar belakang, dan
Kesimpulan, cukup sekian presentasi magang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.